wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Akang teteh, Bapak Ibu hadirin jamaah, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita, melindungi kita, menyehatkan saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, dan mudah-mudahan ya kondisi sekarang yang masih pandemi segera berakhir supaya bisa tatap muka langsung nih melihat Kang Daan yang soleh, Masya Allah, Kang Ibin, Kang Aris, dan semuanya Insya Allah. Dan juga saya berterima kasih tadi ke Kang Gatot yang luar biasa, Masya Allah. Sebetulnya masih ingin terus menyimak, cuman selesai tadi ternyata temanya. Ikhlas Kang Gatot kalau tadi sampai jam 11:30 juga Insya Allah. Alhamdulillah. Ala kulli hal. Bapak Ibu jamaah Kang Teteh yang Allah muliakan, saya diminta untuk ya, sedikit sharing, untuk bercerita mungkin ya. Pertama ya ini untuk diri saya sendiri dan juga untuk kita semua, mudah-mudahan jadi bekal beramal soleh khususnya terkait dengan kurban di tahun ini insya Allah. Pertama dari sisi bahasa dulu mungkin. Dari sisi bahasa, kurban itu dari huruf atau dari 3 huruf ya. Qaf, kemudian ro, dan ba. Qoroba atau qoruba. Qoroba yuqarribu. Intinya dari 3 huruf ini. Huruf qaf, huruf ro, dan huruf ba. Yang kalau dari bahasa, qoruba itu artinya dekat. Dekat. Pasti ada benang merah kalau dalam bahasa Arab. Selama hurufnya itu dari satu bentukan, akar katanya sama, pasti maknanya juga nggak jauh berbeda. Kurban dengan qorib, dengan dekat. Sehingga kata ahli bahasa, kalau ingin menjalin kedekatan, memang harus ada pengorbanan. Karena qoruba dan kurban itu satu akar, ya, satu bentukan awalnya. Semua kedekatan itu pasti karena adanya pengorbanan. Saya kira ya insya Allah ini sudah sama-sama kita pahami. Nggak bisa kita dekat kecuali ada kurbannya. Nggak bisa qorib kecuali ada kurban. Termasuk ya dekatnya kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk taqarrub kepada Allah, pastinya ada kurbannya untuk Allah. Bahkan saya yakin ya dalam keseharian ya di keluarga kita juga pasti ini berlaku. Kalau dongeng landak katanya. Jadi landak teh mau menghadapi musim dingin ceritanya. Ini sekumpulan landak, mereka mau menghadapi musim dingin. Pilihannya cuma ada 2. Pilihan pertama, landak-landak ini kumpul bareng, berdekatan, tapi resikonya saling tusuk. Resikonya ada luka. Tapi selamat dari musim dingin. Ada kehangatan dalam luka, gitulah. Selamat dari kerasnya musim dingin, tapi mereka terluka. Atau pilihannya yang kedua. Pilihan yang kedua, landak ini masing-masing memisahkan diri. Mereka nyaman, tapi akhirnya mati dalam
beku. Jadi antara hidup masing-masing tidak dekat tapi nyaman, walaupun akhirnya beku, atau dekat, hangat, ya, selamat dari kebekuan, tapi resikonya pengorbanannya luka. Kira-kira kalau kita bakal pilih yang mana ini, Kang Daan? Pilih pilih kehangatan dalam luka atau pilih kenyamanan tapi akhirnya dalam kebekuan gitu. Saya kira bukan pilihan yang gampang ya. Tetap setiap kedekatan pasti ada pengorbanannya. Kayaknya ini mungkin tema yang diamanahkan tadi, temanya tentang pilihan, kehidupan dan pengorbanan. Akang Teteh, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, menarik saat cerita tentang anak manusia, anak Adam atau Bani Adam di Al-Quran, itu kisah pertamanya tentang pengorbanan. Jadi Nabi Adam punya anak. Kisah anak Adam yang pertama diangkat sama Allah di Al-Quran itu ternyata tentang pengorbanan. Saya kira kalau kisahnya masyhur lah ya, ceritanya insya Allah populer dan familiar. Kalau boleh saya ingin share ayatnya, mudah-mudahan memudahkan untuk mentadaburi. Jadi kalau lihat ayatnya ada di ayat 27 ya. Ayat 27 surat Al-Maidah. Kita yakin ya, kalau anaknya Nabi Adam, keturunan Adam, cerita hidupnya itu banyak. Mungkin ada cerita lahir, ada cerita menyusui, ada cerita merangkak, ada cerita belajar jalan, ada cerita lari, ada cerita macam-macam lah. Pasti cerita hidupnya banyak. Tapi yang Allah ceritain, yang Allah ceritakan, itu ternyata ceritanya cuma tentang pengorbanan. Cerita anak Adam yang pertama dan yang Allah angkat itu cerita tentang pengorbanan. Seolah hidupnya keturunan Adam itu tentang pengorbanan. Seolah rangkuman kehidupan Bani Adam itu ya tentang pengorbanan. Karena Allah nggak cerita tentang cerita yang lain-lain, gitu. Cerita meninggalnya misalnya, atau misalnya cerita sekolahnya, cerita kuliahnya, cerita yang lain-lain, enggak. Tapi ceritanya itu cerita tentang pengorbanan. Boleh jadi memang ya Bani Adam atau hidupnya anak Adam ya nggak jauh-jauh dari kisah tentang pengorbanan. Kayaknya mungkin tema yang diamanahkan pilihan, kehidupan, dan pengorbanan. Karena hidupnya anak Adam nggak pernah lepas dari pengorbanan. Akang Teteh, Bapak Ibu yang Allah muliakan, sedikit mungkin kita cerita tentang sirah pengorbanan yang pertama. Cerita pengorbanan yang pertama yang saya yakin insya Allah ini bukan kisah yang asing. Hanya sekedar mengingatkan untuk saya pribadi dan juga untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Watlu alaihim naba abnai adama bil haqqi idh qarraba qurbana fatukubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua anak Adam menurut yang sebenar-benarnya. Ketika keduanya mempersembahkan kurban. Jadi sejarah kurban itu sejak ada anak Nabi Adam. Sejak awal anaknya manusia. Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain atau Qabil. Akang Teteh yang Allah muliakan, sekali lagi ini hanya sekedar saling mengingatkan, khususnya untuk saya pribadi.
ternyata katanya dalam tafsir itu diceritakan Qabil mempersembahkan kurban yang seadanya, sementara Habil mempersembahkan kurban yang terbaik. Kan gitu ya, kalau nggak salah kisahnya di tafsir gitu. Tapi dua-duanya itu pengen atau mau diterima kurbannya. Kalau saya pakai bahasa kekinian, mungkin ini prinsip Qabil dan prinsip Habil. Apa prinsipnya Qabil? Prinsipnya Qabil itu dengan pengorbanan sekecil-kecilnya untuk mendapatkan hasil sebesar-besarnya. Nah, itu prinsipnya Qabil. Atau bahasa yang lebih kekinian apa? Dengan modal sekecil-kecilnya, tapi ingin dapat untung sebesar-besarnya. Modalnya berupa pengorbanan, untungnya berupa penerimaan, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kan keuntungannya. Prinsip Qabil ini prinsip yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan prinsip Habil? Prinsip Habil ya, kalau ingin untung sebesar-besarnya, mau hasil yang sebaik-baiknya, pengorbanannya juga sebaik-baiknya. Akan tetapi yang Allah muliakan, nasihat untuk saya pribadi ini khususnya. Kira-kira dalam keseharian ini saya lebih banyak seperti Qabilnya atau cenderung seperti Habilnya. Itu kan inti dari kisah Habil dan Qabil, anak Adam. Dalam pengorbanan sehari-hari, termasuk mungkin dalam pengorbanan bisnis kita, dalam pengorbanan ya dalam keseharian, dalam keluarga dan seterusnya. Kira-kira kita cenderung pakai prinsipnya Qabil atau pakai prinsipnya Habil? Karena prinsip Qabil itu prinsip yang mengumpulkan dua keburukan. Pertama, kebakhilan. Yang kedua, kerakusan. Bakhil dalam pengorbanan, rakus dalam penghasilannya. Saat berkorbannya dia bakhil, tapi kalau sudah hasil, dia toma, antara bakhil dan toma. Ini prinsipnya Qabil. Nah, saya khawatir prinsip yang banyak dipakai di luar sana, nggak tahu, mungkin kita juga masih banyak menggunakan prinsipnya Qabil gitu. Dengan modal sekecil-kecilnya, pengorbanan sekecil-kecilnya, tapi kalau untung pengen sebesar-besarnya. Ini prinsipnya Qabil. Prinsipnya Habil tadi, kalau ingin untung dan hasil semaksimal mungkin, berarti pengorbanannya juga harus sebaik mungkin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima prinsipnya Habil. Akan tetapi yang Allah muliakan, mohon maaf sebelumnya, saya khawatir prinsipnya Qabil itu bukan cuman dalam urusan duniawi, ya. Bahkan kadang dalam urusan ukhrawi, dalam urusan akhirat. Contoh misalnya, untuk urusan, ya ini untuk saya lah, dan untuk kita juga mudah-mudahan. Kadang kita kalau urusan sedekah, ya kalau bisa sih sedekah yang sesuai, tapi ganjarannya pengennya surga firdaus gitulah kurang lebih. Ini kan prinsip Qabil tapi dipakai untuk urusan akhirat. Kalau para ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, gitu, para ulama sering ngasih contoh, kalau di dompet misalnya ada 111.100 rupiah, gitu. Yang paling sering kita keluarkan itu yang 100 ribunya atau yang 100 rupiahnya. Tapi keinginannya semua sama, ya. Dimasukkannya 100 rupiah atau yang dimasukkannya 100.000 rupiah,
cita-citanya sama-sama pengen surga Firdaus gitu. 100 rupiah surga Firdaus. Eta berarti kobil pisan kurang teh kalau begitu. Kalau habil mah itu surga Firdaus. Bismillah 100.000. Nah ini mungkin hal pertama atau hikmah pertama dari pilihan pengorbanan dan kehidupan. Kang Teteh yang Allah muliakan, yang kedua, kata Allah, qala la aqtulannaka. Qabil kemudian berkata, aku pasti membunuhmu. Ini berawal dari bakhil, kemudian ketoma, kemudian jadi hasad. Jadi bahayanya bakhil, bahayanya prinsip qabil, semua keburukan penyakit hati bisa ngumpul di sana. La aqtulanna, aku pasti akan membunuhmu. Jadi yang salah bukan Habil, tapi yang dikorbankan malah Habil. Yang hasadnya Qabil, yang salahnya itu Qabil, tapi yang harus dibunuh, yang harus dikriminalisasi, yang harus dihabisi, itu malah orang yang berhasil, ya, orang yang sukses, orang yang soleh, orang yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya prinsip Qabil, aku pasti akan membunuh. Akan teteh yang Allah muliakan, kalimat Habil berikut ini mudah-mudahan ya, bagi saya khususnya ini jadi tazkirah, jadi pengingat. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima pengorbanan dari orang-orang yang bertakwa. Artinya, orang yang punya prinsip seperti Qabil itu bukan orang yang bertakwa. Orang yang punya prinsip sekecil-kecilnya pengorbanan, sebesar-besarnya penghasilan, ternyata bukan termasuk orang yang bertakwa. Orang yang bakhil dalam berkorban, tomak dalam cita-cita, dalam hasilnya, dan hasad dengan pendapatan orang lain, penghasilan orang lain, ini ya kata Habil diabadikan dalam Al-Quran, bukan termasuk orang-orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sehingga kalau konteksnya itu konteks kurban, mungkin khawatir kurban kita nggak diterima Allah kalau rekening uang di rekeningnya ada ratusan miliar, misalnya seperti Kang Daan ratusan miliar, Masya Allah. Amin, Insya Allah. Percantolah Kang Daan, ini kalau wajah Kang Daan mau wajah triliunan Insya Allah. Insya Allah. Ala kulihat. Ya, kalau prinsipnya Habil, Allah kasih rizki sekian, maka yang disisihkan juga yang terbaik. Mudah-mudahan tidak seperti Qabil, bakhil, toma, dan hasad. Akan teteh yang Allah muliakan, kita lanjut ke ayat ke-28, masih dalam sejarah kurban. Kalau di ayat 27, ini masih bicara tentang pengorbanan materi, pengorbanan harta, menyisihkan kekayaan di ayat 27. Di ayat 28 ada hal yang lebih berat dari pengorbanan materi, saya kira. Kata Habil, la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak. Kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Akan teteh yang Allah muliakan, ini punten, saya juga menyampaikannya malu gitu, karena praktek nama berat pisan. Kalau yang pertama mungkin menyisihkan materi, insya Allah lah kita bisa melakukan. Tapi untuk yang kedua ini, Masya Allah, bukan hal yang mudah saat kita memilih antara
mau jadi orang yang zolim atau jadi orang yang terzolimi. Pilihannya cuma ada dua. Syukur-syukur kalau ada pilihan yang di tengah gitu ya. Tapi kadang pilihan kehidupan kadang maksa kita jadi orang yang zolim atau jadi orang yang terzolimi. Di ayat 28, jadi pembunuh atau jadi yang dibunuh. Nggak gampang saya kira ya Kang Daan, kalau kita harus milih jadi orang zolim atau jadi orang yang terzolimi. Mana yang akan dikorbankan itu ternyata tidak mudah. Pertama mungkin korban perasaan, ya, pengorbanan perasaan. Aduh, sebenarnya saya mampu untuk menzolimi dia teh, tapi enggak, saya lebih memilih untuk dizolimi daripada saya jadi orang yang zolim misalnya. Apalagi kalau sudah ini tingkat tinggi ini mah, berkorban nyawa, padahal saya mampu untuk membela diri. Mungkin bakal jadi pertanyaan nantinya, kok Habil tidak membela diri? Ya, padahal ini urusannya nyawa. Bukannya kalau diserang atau dibunuh itu boleh ya kita membalas, ya nggak masalah misalnya karena untuk membela diri akhirnya kita membunuh orang yang mau membunuh kita, menyerang orang yang mau menyerang kita misalnya. Kok kayak yang pasrah Habil tuh, kalau engkau mau membunuh saya nggak akan melawan, silahkan. Kemana jiwa membela dirinya? Makanya yang Allah muliakan di antara penjelasan para ulama, ya, bukan saya, tapi para ulama di antara penjelasannya, karena konteksnya ini tentang hubungan keluarga, kakak dengan adik, gitu. Dalam perselisihan keluarga, gesekan saudara, lebih baik memilih jadi yang terzolimi daripada memilih jadi orang yang zolim. Berkorban jadi orang yang terzolimi dalam konteks keluarga dan saudara, ini termasuk ciri orang yang bertakwa. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Kalau ayat 27 itu pengorbanan masalah harta, ayat 28 ini yang saya kira rasanya jauh lebih berat daripada pengorbanan materi, pengorbanan rasa. Sampai ya kalau ini tingkat tinggi mungkin pengorbanan nyawa. Kalau engkau ingin menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, aku nggak akan menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Padahal di tafsir kalau kita baca, Habil itu katanya lebih kuat fisiknya, lebih mampu mengalahkan kakaknya, Qabil. Artinya punten, mungkin begini. Kalau misal ya dalam konteks suami istri lah misalnya. Saya misalnya sebagai suami, sebagai kepala keluarga, mampu sebetulnya untuk ngakitukieukeun keluarga saya tidak bisa. Kalau saya misalnya tersakiti. Bisa sih sebenarnya saya juga untuk membalas rasa sakit. Tapi ya sudahlah, mudah-mudahan bisa nyontoh sikapnya Habil. Sabar, berkorban dengan perasaan, mudah-mudahan ini jadi amal soleh nanti terkait dengan masalah pengorbanan. Saya mampu, tapi saya nggak akan menggerakkan tangan. Anak saya misalnya sikapnya yang kurang enak gitu, mampu saya untuk membalasnya, mampu saya untuk mukul, untuk ngebanting dan seterusnya, tapi saya tidak akan melakukan itu, ya padahal saya mampu. Kan teteh yang Allah muliakan, teorinya mah gitu, tapi kalau sudah praktek memang ya. Jadi pertanyaannya itu begini, apa sih modalnya Habil sampai bisa memilih berkorban perasaan jadi yang terzolimi, padahal mampu untuk tidak terzolimi? Ternyata jawabannya ada di akhir ayat 28. Inni akhafullaha rabbal alamin. Ternyata kemampuan berkorban itu modal terbesarnya adalah
akhafullaha rabbal alamin. Aku takut kepada Allah. Makin takut, makin besar rasa takutnya kepada Allah, ya, makin besar juga modal dan kemampuannya untuk berkorban. Baik korban materi, apalagi korban perasaan, ya, kalau yang lebih tinggi mah mungkin korban nyawa lah. Mudah-mudahan Allah berikan kemampuan. Inni akhafullaha rabbal alamin. Kang Teteh yang Allah muliakan, dalam, ya, mungkin dalam sehari-hari juga kita bisa merasakan gitu, antara takut atasan dengan takut Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan seluruh sekalian alam. Kata atasan, tanda tangan iya, tapi kalau ya, kalau kita dikaruniakan Allah takut kepada Allah, saya kira takut ke atasan itu jadi hilang. Inni akhafullaha rabbal alamin. Mungkin yang dikorbankannya ya pekerjaan, tapi mudah-mudahan kalau Allahnya yang diprioritaskan, diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak inni akhafullaha rabbal alamin. Akan tetapi yang Allah muliakan, ini sejarah awal, ya, pengorbanan yang ternyata kisah anaknya Nabi Adam itu yang diceritakan sama Allah itu cerita tentang pengorbanan. Lanjut mungkin ke kisah yang intinya, kisah pengorbanan yang terkait dengan apa? Terkait dengan terkait dengan kurban. Ini ada di surat As-Saffat, surat ke-37, ayat ke-102. Saya kira juga insya Allah kalau kisahnya mah masyhur lah, hanya kita ingin melihat hal yang mudah-mudahan bisa kita tarik ke masa kekinian. Yang pertama, Kang Teteh yang Allah muliakan, saat Nabi Ibrahim, ya, alaihi salam, beliau berkurban. Saat itu Nabi Ibrahim tidak punya anak yang lain, satu-satunya. Tapi ternyata di ayat ke-112, jadi cerita tentang penyembelihan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail itu ada di surat As-Saffat ayat 102, 103, 104. Di ayat 112 kata Allah, wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin. Dan kami beri dia kabar gembira dengan kelahiran Ishak, seorang nabi yang termasuk orang-orang soleh. Kang Teteh yang Allah muliakan, kalau berkorbannya karena Allah akan memberi ganti yang lebih besar. Nabi Ibrahim mau menyembelih Nabi Ismail. Nabi Ibrahim mau kehilangan anak. Tapi ternyata bukan kehilangan anak. Ismailnya tetap hidup. Nabi Ishaknya atau Nabi Ibrahim dikasih anak satu lagi, Nabi Ishak. Jadi setiap pengorbanan karena Allah pasti akan diganti oleh Allah dengan yang lebih baik. Kalau konteksnya, kalau kisahnya kisah Nabi Ibrahim, Ismailnya tetap hidup, Nabi Ishaknya justru malah diberikan oleh Allah. Gitu. Jadi double gitu anaknya teh. Nggak kehilangan Ismail, tapi dikasih. Dan selalulah kalau berkorbannya karena Allah mas selalu akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu. Nggak akan ada yang kehilangan.
Hanya kalau sudah prakteknya, kadang ini jadi kalau sudah prakteknya, maka kadang kita seyakin apa sih Allah akan mengganti uh, yang kita korbankan untuk Allah. Apalagi punten. Ini mah kalau gitu ya, kalau punten. Uang saya, misal, ngan ayat 3 juta nak. Kemudian saya nggak punya penghasilan apa-apa lagi. Harta teh cuma ada segitu-gitunya. Dan saya nggak punya penghasilan lagi. Rasanya nggak gampang ya, kalau saat itu saya juga harus berkorban, membeli domba, kemudian dipencit gitu, untuk dikorbankan. Dan saya yakin perasaan itu yang ada pada Nabi Ibrahim, kermah anak sulung satu-satunya. Nabi Ibrahim usianya sudah senior, Siti Sarahnya juga mandul, bukan Siti Hajar, Siti Sarah. Kemudian ya anaknya juga sudah tumbuh dewasa. Artinya Nabi Ibrahim memang sangat membutuhkan kehadiran anaknya satu-satunya, dan nggak ada alternatif lain dari Siti Sarah untuk melahirkan keturunan dari sisi manusia mah. Gitu. Anak satu-satunya dan tidak ada alternatif, tapi Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengorbankan yang dicintai karena Allah Subhanahu wa taala. Gampang bercerita, tapi mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kalau sudah praktek. Allah memberi ganti, wa basyarnahu, bukan ganti bahkan. Dan Nabi Ismailnya juga masih tetap ada gitu. Nabi Ismailnya juga tetap hidup. Wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyan minas salihin wa barakna alaihi wa ala ishaqa wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin. Dan kami limpahkan keberkahan kepadanya dan kepada Ishak, dan di antara anak cucunya ada yang berbuat baik, ada pula yang berbuat saleh. Akan kata yang Allah muliakan, berhubung waktu ini sudah jam 11:30, saya kira dua ayat ini saja mungkin yang saya ingin sharing untuk Akang Teteh semua. Bukan kisah yang baru, hanya sekedar saling mengingatkan. Pertama tadi di surat Al-Maidah, kemudian yang kedua ini di surat As-Saffat. Mudah-mudahan jadi pengingat untuk saya khususnya dan untuk kita semua. Saya kembalikan lagi ke Kang Daan, mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa apa yang kita dengarkan dari Kang Ustadz Ihsan ya, barusan ya, dari 2 ayat, lebih dari 2 ayat ya, dari 2 surat maksudnya ya, dari surat Al-Maidah dan juga surat As-Saffat tadi ya, luar biasa tentang masalah pengorbanan ya. Mudah-mudahan ini menjadi satu motivasi kita dalam melaksanakan ibadah kurban maupun juga pengorbanan harian kita dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, Kang Ibin, ini sudah ada yang bertanya juga ya Iya, betul. di chat ya. Enggak. Pertanyaannya dari Teh Siti Sarimah, ya. Tapi Kang Ibin kenapa minta nomor HP Siti Sarimah? Bukan, kalau ada yang nanya itu dijawab, bukannya malah minta nomor HP. Supaya nggak hilang, Kang. Oh iya, karena nanti mau dikirimkan hadiah itu. Betul. Kang Ustadz itu maksudnya, jadi saya perlu jelaskan supaya bukan apa-apa ya. Salah tafsir ya. Jadi pertanyaannya dari Teh Siti Sarima adalah kurang lebih kita berusaha untuk mempunyai hati yang seperti Habil ya tadi ya, mempunyai hati yang seperti Habil, tapi ketika prakteknya senantiasa setan menggoda
dan ada lintasan-lintasan dalam hati kita, atau mungkin yang disebut hotot bener ya, Kang Ustadz? Kalau kalau lintasan tuh dalam hati apa ya? Hotot ya. Eh, nah, bagaimana supaya kita tetap dalam ketaatan pada saat hati kita tersakiti? Wow. Ya. Gimana Ustadz, ada share atau ada tips atau ada nasihat khusus untuk hal ini? Atau Di on lagi. ya, atau Kang Ustadz mah jarang tersakiti juga nama. Kang Ali, hapunten, Kang Abe di on lagi. Gak apa-apa Kang Abe, kita bisa Iya. membaca mulutnya Kang Abe. Sudah. Ya, Kang Daan mah bukan sekedar bisa baca mulut, bisa baca suara hati, Kang Daan. Masya Allah. Oh. Dah, saya diam juga Kang Daan sudah bisa membaca jawabannya. Mode pertanyaannya tadi ya. Masya Allah. Ya, Kang Daan dan Bu Siti Sarimah, ini mah ilmu tingkat tinggi memang kalau sudah ilmu hatinya. Jadi kita juga masih sama-sama belajar sebetulnya untuk bisa lepas dari semua penyakit-penyakit hati, karena ya lebih gampang mengobati penyakit fisik daripada mengobati penyakit hati. Apalagi kalau penyakit fisik mah dengan waktu juga bisa sembuh gitu. Kalau penyakit hati dengan waktu malah makin kambuh nantinya. Ya, kalau yang saya ketahui, wallahu a'lam bishawab, kadang hati itu makin jauh dari Tuhannya, dari Allah, makin mudah sakitnya. Imunitas hati itu dengan zikrullah biasanya. Tentunya ya zikrullahnya bukan sekedar zikrullah lisan, karena yang berpenyakit bukan di lisan, yang berpenyakit ada di hati. Meskipun ya zikir lisan itu jadi starter dari zikir hati. Zikir lisan jadi starter untuk zikir hati. Satu di antara bagian memperbaiki kondisi hati kita ini dengan memperbanyak zikrullah, karena kalau bahasa Al-Qur'annya mah ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan banyak zikrullah mengingat tenang, ini yang akan jadi obat nantinya. Tenang yang bakal jadi yang bakal jadi imunitas untuk semua sifat-sifat qabil tadi, bakhilnya, tomaknya, hasadnya, dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ya bentuk zikir itu macam-macam ya. Ada zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, tafakkur, itu juga termasuk bentuk zikrullah. Bahkan ya kumpul seperti ini juga kalau membuat kita makin ingat sama Allah, itu juga bentuk zikrullah. Kadang ada yang suka nanya, Kang, kalau belanja ke mall termasuk zikrullah enggak? Kenapa gitu? Karena kalau ke mall ngelihat harga yang mahal-mahal tuh jadi ingat Allah. Ya ingat Allahnya cuma di lisan ya, sama Masya Allah dan seterusnya. Tapi hati mah yang diingatnya dompet gitu. Masya Allah, dompet tak kosong tidak cukup dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin Kang Daan. Alhamdulillah. Terima kasih Kang Ihsan. Ada pertanyaan satu lagi ya? Satu lagi ya, ini ya. Teh Mona ya. Teh Mona ya. Sudah ngumpulin uang nih Kang Ustadz,
untuk kurban tahun ini, tapi ternyata ada saudara yang minta bantuan untuk biaya pengobatan yang mendesak. Yang mana harus didahulukan ketika sudah ngumpulin uang untuk kurban, kemudian ternyata ada saudara yang membutuhkan bantuan untuk pengobatan yang mendesak. Ya, sejauh yang saya pahami, ini mungkin nanti bisa dikoreksi karena kalau masalahnya bab fikih itu akan tarik ulur pendapat biasa ya. Ya. Tapi sejauh yang saya pahami, mudah-mudahan Allah ampuni kalau salah, amal yang memberikan manfaat kepada manusia itu jauh lebih didahulukan dibanding amal yang manfaatnya hanya kembali untuk pribadi saja. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Meskipun ya dalam kurban juga saat kita menyembelih nggak akan dimakan semuanya sama kita, pasti bakal dibagi-bagi gitu. Tapi kalau yang membutuhkannya itu saudara dekat, ya, karena kalau yang membagi makanan daging kurban itu masih ada alternatif lainnya, misalnya kalau nggak ada daging kurban ya masih ada ya lalap-lalapan juga masih ada gitu, nggak akan meninggal tanpa ada daging kurban insya Allah. Tapi kalau saudara yang sakit apalagi mendesak, ini jauh lebih diprioritaskan. Hingga kalau dalam fikih itu biasanya ada namanya fikih aulawiyat ya, atau fikih prioritas. Ini memang bagus, tapi ini lebih mendesak, ini lebih penting. Ini kalau nggak dibagikan daging kurban juga insya Allah nggak akan meninggal. Kalau ini nggak dibantu, ini jadi beban kita nanti, khawatir ditanya sama Allah di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga mendahulukan saudara, mudah-mudahan pahalanya karena niatnya tadi sudah ada, gitunya, ya Allah, niat ini teh untuk berkurban. Tapi karena mendesak saudara, ya sudah, kurban saya kurbankan untuk saudara saya. Mudah-mudahan pahalanya jadi double. Satu, pahala niat berkorban. Yang kedua, pahala berkorban untuk saudara. Wallahu a'lam. Masya Allah, Masya Allah. Ya, jadi double ya kayak Nabi Ibrahim juga ya waktu itu ya. Luar biasa. Oke, terakhir nih, nggak apa-apa. Tadi kan Teh Mona sama Teh Siti yang dapat hadiah, tapi ini sama kasihan. Teh Diah Lesmana juga tadi ya. Iya, yang ini Kang Irwan kasihan nih. Adakah penjelasan secara ilmiah kenapa sebelum kurban tidak boleh potong rambut dan kuku bagi yang berkurban? Ini pertanyaan yang secara ilmiah ya. Gitu. Ya, mangga Kang Ustaz. Mungkin nanti sama yang lain secara ilmiah mah bisa dibantu gitu. Hanya saya ingin secara ilmiahnya teh dari sisi dari sisi dalil argumentasi. Ya. Kang Teteh yang Allah muliakan, khususnya tadi Kang Irwan yang bertanya terkait dengan aplikasi pengamalan hadis riwayat Muslim yang mengatakan kata Rasulullah jangan menyentuh kuku dan seterusnya, rambut. Ini kalau kita gali, ternyata para ulama menangkap hadis ini itu tidak dengan satu suara, tidak dengan satu paham. Artinya begini, dari 4 mazhab, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, memahami hadis ini ternyata berbeda-beda. Nah, yang mengatakan haram hukumnya memotong rambut dan kuku bagi yang berkurban itu mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Bagaimana dengan mazhab Syafi'i? Kalau mazhab Syafi'i mengatakan sunnah untuk tidak memotong rambut dan kuku. Nah, kalau mazhab Hambali tadi haram. Artinya kalau melakukan dosa. Ya.
Tapi sah tidak kurbannya? Oh, kalau kurbannya mah tetap sah. Tapi motong kukunya itu jadi dosa. Bagaimana dengan madhab Syafi'i? Kalau madhab Syafi'i, kalau tidak motong rambut dan kuku, itu dapat pahala. Tapi kalau ternyata dia motong rambut dan kuku, itu tidak jadi dosa. Dan kurbannya tetap sah. Nah, kalau mazhabnya Hanafi, ini malah lebih longgar lagi kalau mazhab Hanafi. Kata mazhab Hanafi, dia tidak sunnah dan dia juga tidak makruh. Kenapa? Karena dia kalau mazhab Hanafi itu memahaminya ini untuk orang yang sedang ihram atau untuk yang sedang haji. Itu kata mazhab Hanafi ya. Sehingga kalau kita ingin mengambil pendapat yang, sebutlah misalnya Kang Irwan tadi mengambil pendapat yang mazhabnya mazhab Hambali, gitu. Berarti ya haram untuk memotong rambut dan kuku kalau sudah ada niat untuk berkurban, kalau mazhabnya Hambali. Ini penjelasan secara ilmiah dari sisi dari sisi teksnya mungkin ya, dari hadis dan argumentasinya. Jadi ada ikhtilaf di antara para ulama mazhab terkait dengan aplikasi. Adapun kenapa tidak boleh potong rambut dan kuku? Namanya secara eksak ilmu pengetahuan yang terkait dengan eksaknya saya hanya bisa mengatakan wallahu a'lam bishawab. Mungkin Kang Daan bisa membantu menjawab, atau Kang Ibin, Kang Aris, mangga silakan. Saya tidak tahu. Masya Allah. Masya Allah. Nah, nyerah, nggak tahu juga kalau secara ini. Baik, alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang disampaikan sama Kang Ustadz Ihsan mempunyai banyak sekali manfaat buat kita, dan sebenarnya ingin lebih banyak lagi kita menerima sharing dari Kang Ustadz, tapi waktu sudah menunjukkan 11.43 ya. Ya. Nuhun 15 menit. Ya, sudah lewat 15 menit ya. Nuhun pisan Kang Ihsan, luar biasa Sama-sama. hari ini yang telah berbagi ilmu kepada kita. Ya. Ada satu ini Kang Daan. Ya. Mangga. Kita sekitar 15 menit lagi masuk ke waktu zuhur, tapi ini kebetulan Kang Yodi angkatan 73 nih hadir. Beliau ini Masya Allah, partner kita yang dari komunitas Laras yang akan bergerak ke daerah untuk membantu penyaluran ke kampung-kampung yang tidak terjangkau daging kurban dan memang keadaannya sulit. Mangga Kang Yodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.